Bapak Bo ini sudah lebih dari 25 tahun berpengalaman di bidang HR generalis, yang pastinya sudah mengimplementasikan HR management best practice di beberapa multinational companies, dan juga sudah mendapatkan professional certification dari Singapore, di ISC, dan juga HR Manager di Juli 2018. Dan saat ini beliau tadi seperti yang sudah saya sebutkan, menjadi Senior Vice President atau Head of Human Resources di Bank Mizuho Indonesia. So, waktu dan tempat, saya persilakan langsung ke materi Bapak Bowo Trahutomo. Halo, selamat sore sahabat-sahabat Indonesian Smart Professionals. Senang sekali bertemu dengan Anda pada sore hari ini. Terima kasih, salam sehat, semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dalam mengikuti acara kita ya. Saya akan start untuk sharing materi presentasinya. Oke. Inilah materi yang pertama, yaitu saya akan menyampaikan pengantar dari konsep Agile HR, yaitu memahami Agile HR, strategic role of HR in Agile organizations. Jadi bagaimana kita memahami konsep dasar Agile HR, desain organisasi, dan HRD yang memberikan value tertinggi kepada stakeholders. Nah, di sini saya sekali lagi hanya memberikan pengantar awal, pemahaman dasar mengenai Agile HR. Ibaratnya kalau Bapak Ibu tuh ke restoran, biasanya disajikan ada appetizer ya, ada soup appetizer gitu. Nah, saya nih ibaratnya menyajikan soup appetizernya, nanti main course-nya oleh Pak Alvin gitu ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan-pertanyaan yang sulit, silakan nanti ke Pak Alvin ya, jangan ke saya. Oke. Nah, jadi kita akan lanjut ke materinya. Tadi sudah dibacakan profil saya, terima kasih Bu Catherine. Jadi saya hanya highlight bahwa di sini saya juga disertifikasi sebagai facilitator dari Targeted Selection Interview Techniques di Singapura. Itu artinya saya diberikan otorisasi atau wewenang untuk membawakan materi ini, pelatihan bagi HR practitioner maupun bagi para manager users yang ingin meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan teknik interview. Nah, kita masuk ke materi. Guru saya Stephen Hawking berkata bahwa intelligence is the ability to adapt to change. Saat ini lingkungan kita berubah dengan sangat cepat luar biasa akibat dari krisis COVID-19 ini, sehingga kita harus mampu menggunakan intelijensia kita, kecerdasan kita untuk beradaptasi terhadap situasi yang volatile ini, yang berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itulah kita harus mengadopsi prinsip-prinsip dari agility ini untuk kita mampu bertahan dalam situasi persaingan yang makin keras ya dalam dunia usaha dan profesionalisme. Nah, Agile HR, apabila kita lihat semakin banyak organisasi saat ini berubah menjadi organisasi yang agile. Artinya bukan lagi organisasi yang lamban dan kaku, tetapi tangkas, lincah, gesit, mengantisipasi persaingan dan perubahan. Dalam hal ini, transformasi ini juga memastikan bahwa pembaruan menyeluruh dan pemahaman HR atau organisasi secara tradisional itu harus berubah semuanya. Permasalahan utama yang akan kita bahas dalam diskusi kita pada sore hari ini adalah bagaimana kita mendesain organisasi dan fungsi HR yang terkait dengan sedemikian rupa sehingga bisnis kita bisa memberikan value yang paling optimal kepada stakeholders kita semua. Untuk menjawab itu, presentasi kita akan terbagi dari 4 bagian. Yang pertama adalah memahami makna agility, memahami makna agile HR, dan HR as the driver of change atau pendorong perubahan, dan penerapan praktis untuk HR yang tangkas, lincah, dan gesit. Nah, untuk bisa memahami, mungkin teman-teman di sini ada ya, yang mungkin tidak terlalu ngerti, ini apa sih dari kemarin kok orang pada ngomong agile itu apa yang diomongin ini makhluk ini gitu ya.
Nah, bagi Anda yang sudah advance dalam Agile SR, saya mohon bersabar sedikit, karena saya akan mengulas sekali lagi konsep dasarnya, supaya teman-teman kita juga bisa ngikutin semua ya. Jadi agility, kalau saya boleh bagi, ada physical agility, ada mental agility. Nah, untuk memahami ini, saya akan putarkan video singkat mengenai physical agility itu apa ya, begitu. Get up. Get up on your feet and help me get it. Jadi kalau kita lihat bahwa physical agility ini berkaitan dengan the power of moving quickly and easily. Kalau kita lihat ini sinonimnya berkaitan dengan kata smartness, quickness, liveliness, alertness, dan nimbleness atau kegesitan. Jadi memang ada unsur-unsur sini flexibility, endurance, adaptif, dan kreatif. Mungkin di sini kalau kita semua selama 1 jam ngikutin gerakan dari penari tadi ya, mungkin hanya 1 dari atau 2 di antara kita ya yang bisa ngikutin tanpa keseleo gitu ya. Tapi disinilah kita bisa memahami betapa inilah unsur-unsur yang dimaksud dengan physical agility begitu ya. Nah, kalau kita lanjut selanjutnya ada yang dinamakan mental agility. Nah, ini apa gitu ya? Saya juga akan menggambarkan supaya kita juga lebih mudah melihatnya gitu ya. Yang dimaksud itu seperti apa sih kita experience-nya gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi pendaki gunung ini, teman-teman, adakah satu jalur yang digambar, pedomannya, SOP-nya, IOP-nya? Nggak ada ya. Jadi inilah yang namanya
si pendaki gunung ini memperlihatkan kepada kita bagaimana mental agility. Dia memanfaatkan fleksibilitasnya, kreativitasnya, menganalisa situasi dan masalah, dan mencari solusinya secara cepat. Nggak bisa lagi bicara masalah ini pedomannya apa ya? Ini kalau saya begini nanti apa yang harus saya lakukan? Udah nggak bisa lagi. Nah, itulah yang dinamakan dengan kecepatan berpikir, creativity, flexibility, adaptability dalam unsur-unsur agility. Jadi kita bicara mengenai mental quickness and sharpness. Orang yang memiliki mental agility yang baik, ini juga biasanya dia menunjukkan perilaku yang cepat menganalisa masalah, mampu melihat kompleksitas masalah, beberapa variabel-variabel masalah yang berbeda, dia rangkum menjadi sebuah pemikiran, lalu kemudian dia bisa menyampaikannya kepada orang lain dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti oleh orang lain. Jadi memang ada unsur learning agility di dalam proses ini. Dan inilah yang akan kita nanti bahas lebih dalam oleh Pak Alvin nanti dalam pembahasan. Nah, kemudian kita bicara sekarang apa sih itu agile ya? Nah, makna agile secara hurufiah itu adalah tangkas, lincah, atau gesit. Dalam organisasi, istilah agile adalah fokus yang sangat kuat pada delivery atau penghantaran hasil pada siklus kerja yang singkat. Dalam hal ini, Scrum adalah metode yang paling banyak digunakan atau umum digunakan. Sedikit masalah istilah mengenai Scrum adalah pertama kali digunakan oleh Hirotaka Takeuchi dan Ikojiro Nonaka dalam makalah mereka tahun 1986 yang disebut The New Product Development Game. Mereka meminjam istilah dari permainan rugby, begitu ya, untuk menekankan pentingnya kolaborasi tim dalam kekuatan yang berbeda-beda dan dalam pengembangan produk yang kompleks. Jadi metodologi Agile Scrum adalah sistem manajemen project yang bergantung kepada pengembangan secara bertahap. Setiap pengulangan atau iterasi terdiri dari proses cepat atau sprint selama 2 hingga 4 minggu, di mana setiap tujuan akhir adalah proses sprint itu membangun fitur yang paling penting terlebih dahulu, atau paling utama lebih dahulu, yang menghasilkan produk yang berpotensi sukses untuk di-deliver. Nah, kemudian kita bicara mengenai HR. HR adalah bicara tentang orang dalam organisasi, tentang menemukan talent, proses asimilasi karyawan baru ke dalam perusahaan, memberdayakan karyawan, memberi support, mengembangkan, dan memproses karyawan keluar. Nah, tergantung pada konteksnya. Dalam pembahasan kita pada sore hari ini, kita mengacu pada HR sebagai HR profesional, HR departemen, atau HR sebagai kompetensi. Nah, Agile HR adalah berbicara mengenai peran HR departemen dan tentang pelaksanaan tugas HR dan tools yang baru, bagaimana membuat HR bisa lebih lincah, fleksibel, dan adaptif. Sehingga semakin meningkat lagi bahwa tugas seperti menasehati, menginspirasi, memotivasi, menyusun strategi, pembinaan, dan membimbing perubahan adalah peranan baru sebagai HR dalam era HR agility ini. Nah, Agile HR berarti fungsi HR untuk melakukan, bereksperimen, mengambil langkah-langkah short-term plan, dan melakukan penyesuaian sehingga proses dan produk yang dihasilkan menjadi semakin lebih baik sedikit demi sedikit. Ya. Sebagai tambahan, Agile Manifesto memberikan guidance dasar penanganan HR yang agile dengan prinsip-prinsip kunci sebagai berikut. Lebih mengutamakan kerjasama kolaboratif di atas struktur hierarkis. Lebih mengutamakan transparansi di atas kerahasiaan. Lebih mengutamakan kemampuan beradaptasi di atas keterikatan aturan-aturan normatif. Lebih mengutamakan proses menginspirasi dan melibatkan atau empowerment daripada sekedar memanage dan memaintain. Lebih mengutamakan motivasi intrinsik dibanding di atas imbalan ekstrinsik. Dan lebih mengutamakan ambisi di atas hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Nah, bagaimanakah HR sebagai penggerak perubahan? Peran dan tempat yang baru bagi HR yang kompeten dan profesional
sebagai keseluruhan dari bagian organisasi untuk bekerja secara agile. Nah, kita bisa melihat yang pertama, kita harus mengambil peran Anda di dalam transformasi. Mengatur perubahan agile organization yang berkelanjutan dan sukses membutuhkan perubahan paradigma HR profesional, di mana perlu secara sadar memulai perubahan ini. Jadi, dalam hal proses perubahan ini memang HR profesional dibutuhkan untuk melakukan coaching dan berinovasi. Itu yang kata kunci yang pertama. Yang kedua adalah HR sebagai Kickstarter. Di sini jika suatu organisasi belum mempertimbangkan untuk menjadi agile organization, ada peluang bagi HR profesional untuk membangkitkan kesadaran ini. Nah, kemudian yang ketiga, the purpose is a key. Dalam hal ini, tujuan adalah berbicara mengenai mengapa atau niat dari individu, kelompok, dan perusahaan. Jadi sebagai HR profesional, Anda dapat membantu anggota tim dan individu memiliki kejelasan tentang apa tujuannya dan apa yang mereka kuasai untuk bersinergi mencapai proses agility ini. Kemudian discover your new role. Ini sebagai HR ya. Jadi Anda memiliki peran-peran bahwa dengan merumuskan, mengambil, dan mengadaptasi peran baru HR, profesional dapat berevolusi dalam berorganisasi. Jadi peran dapat saja terus-menerus disesuaikan, dapat saja berubah, tergantung pada apa yang diperlukan dalam organisasi pada saat itu. Peran berikut ini memberikan tugas dan peranan baru yang perlu dilakukan oleh HR dalam proses agile organization. Yaitu yang pertama kita lihat dari layar ini. Yang pertama adalah employee experience designer, yaitu meningkatkan pengalaman dan persepsi karyawan di dalam organisasi dengan membuat layanan kepada karyawan dengan sentuhan personal dan menyenangkan sedapat mungkin. Yang kedua, purpose developer, yaitu memfasilitasi, membimbing, dan memulai formulasi dan visualisasi tujuan yang menginspirasi organisasi dan tim yang ada di dalam organisasi. Sehingga semua orang akan tahu apa tujuan dari organisasi dan apa kontribusinya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang ketiga sebagai agile coach, yaitu bertindak dan berpikir fleksibel, menerapkan prinsip agility di setiap sudut organisasi terlepas apapun masalahnya. Yang keempat sebagai trend watcher, di mana kita HR harus mengamati perkembangan situasi, perkembangan ilmu HR dalam menemukan tren dan perkembangan yang relevan bagi karyawan di dalam organisasi dalam pengembangan mereka. Lalu work happiness developer, di mana di sini peran kita sebagai HR adalah membuat kebahagiaan kerja terlihat dan mendukung kepemimpinan, membuat organisasi yang bahagia dengan orang-orang yang bahagia, begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita mulai berbicara masalah toolkits atau kiat tips tentang instrumen HR yang baru sesuai dengan Agile HR. Itu apa saja, begitu. Kalau kita bicara mengenai, tadi sudah kita bicara mengenai konsep, pengertian, gitu ya. Kita harus sekarang turun ke bumi gitu ya. Misalnya kita prinsipnya seperti apa sih Pak penerapannya begitu ya. Nah, kalau kita bicara masalah yang pertama adalah rekrutmen. Ini penerapan Agile HR berarti adalah the end of strategic personal planning. Yang dimaksud di sini adalah tidak kaku dan terikat pada perencanaan jangka panjang saja. Walau memang tetap penting rencana strategik itu, namun juga harus mengembangkan metode dalam siklus yang singkat, serta pengembangan orang-orang yang dibutuhkan perusahaan sesuai dengan project management, begitu. Lalu select T-shaped people. Dalam organisasi yang agile, membutuhkan orang-orang dengan profil keahlian T-shape. Jadi T-shape ya, begitu ya. Yaitu orang-orang memiliki kompetensi yang beragam. Dia juga pintar Excel, dia pintar data analis, dia pintar interpersonal skills, dia pintar organisasi, dia pintar
administrasi, dia pintar dalam melakukan performance management maupun dalam psychological behavior, tetapi dia juga selain expertise yang dia juga punya expertise yang mendalam di satu bidang tertentu. Ini yang kita sebutkan T-shaped people, begitu ya. Kemudian kalau kita bicara masalah perusahaan, nah employer branding, perusahaan Anda harus tampil beda dengan melakukan employer branding karena akan memberikan image dan ciri khas yang otentik mengenai organisasi. Sesuatu yang terkesan saat dilihat dia alami oleh karyawan. Seperti apa sih Pak contohnya begitu ya? Kalau saya sebut salah satu aja deh, Google. Dengan mereka memberikan memang target yang luar biasa tinggi kepada para karyawannya, memberikan KPI yang tinggi standarnya, namun mereka juga memberikan benefit yang luar biasa kepada karyawannya dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang seperti kafetaria, tempat main biliar, tempat leisure, tempat istirahat karyawan, bahkan kami bisa tidur di kantor, mereka tidak menyelesaikan pekerjaan dalam satu malam. Ya, sehingga kalau bisa dilihat, mungkin kalau orang melihat fasilitas kantor Google, mungkin setiap fresh graduate akan berpikir saya pengen kerja di Google. Itu adalah salah satu employer branding yang sangat kuat, gitu ya. Lalu use technology for new recruitment styles. Proses rekrutmen seleksi yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih sukses dengan bantuan teknologi. Sekarang sudah bukan zamannya lagi tergantung pada kandidat yang harus bisa datang ke kantor. Pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas proses ini, salah satu proses yang ada di dalam era the new normal, salah satunya menggunakan teknologi dengan Skype, Google, Zoom, dan lain sebagainya. Bagaimana teknik-teknik melaksanakan hal itu. Anda bisa lihat di YouTube di channel saya yang sebelumnya. Kemudian get acquainted with culture through onboarding. Perkenalkan dan libatkan karyawan dalam kegiatan perusahaan yang mempraktikkan company culture. Di sini sekali lagi pelibatan karyawan, empowerment, ya. Jadi bagaimana karyawan dilibatkan dalam misalkan sustainability project, CSR, company social responsibility. Jadi mereka mengerti dan melakukan apa values dari perusahaan itu, begitu. Kemudian kita bicara selanjutnya mengenai learning and development. Yang pertama, abolish the personal development plan. Yang dimasukkan di sini adalah tidak kaku dan terikat pada perencanaan pengembangan personal jangka panjang, namun juga harus working on short cycles, fleksibel dengan perubahan ambisi karir karyawan dan perubahan blueprint dari perusahaan. Yang kedua adalah from learning from training to learning from people. Anda akan banyak belajar dari proses praktis seperti on the job training, magang, dan job shadowing. Sebagai contoh simpel adalah sebagai berikut. Saya pernah menerapkan bahwa manajer-manajer mereka harus mengerti bagaimana HR mengelola karyawan, bagaimana menginterview dengan benar. Cara terbaik melatih seseorang melakukan interview kandidat dengan benar adalah libatkan mereka dalam proses interview. Biarkan mereka melihat bagaimana kita melakukan proses itu. Jadi saya melibatkan dalam manajer, mereka melihat bagaimana proses seleksi itu kita lakukan, bagaimana teknik melakukan probing dalam proses interview, sehingga mereka mengerti. Dan ketika mereka melakukannya, mereka sudah tidak lagi bicara masalah ingatan teori. Mereka sudah melihat, oh praktisnya seperti ini. Itu adalah contoh kecilnya saja yang saya maksud di sini. Learning from people. Bahkan HR pun bisa belajar mengenai bisnis, bukan dengan cara teori, tetapi ikut terlibat dalam proses bisnis itu sendiri, hadir dalam rapat-rapat yang membicarakan mengenai strategi bisnis. Dan dengan demikian, HR memiliki strategic mindset untuk terlibat secara bisnis. Itu contohnya. Kemudian, tapping personal ambitions. Karyawan bisa men-sharing planning development mereka, kemudian tim kerja mereka dapat memberikan atau koleganya dapat memberikan dukungan bagaimana bisa membantu proses development dari karyawan tersebut. Lalu tapping personal ambitions, ya, itu tadi. Kemudian use feedback dengan memanfaatkan 360 degree feedback, verbal feedback, kemudian juga direct feedback. Mungkin dari antara kita masih ada juga yang tanya kepada saya, Pak, 360 degree seperti apa? 360 degree itu adalah Anda memilih responden
80% adalah anak buah Anda, yang 20% adalah teman kerja yang sering berhubungan dengan Anda. Pilih 7 orang, misalnya Anda punya anak buah 15 orang, pilih minimal 7 orang atau 8 orang anak buah Anda, dan 2-4 orang kolega yang berhubungan dengan Anda kerjaan sehari-hari. Kuncinya adalah Anda sebagai pemimpin harus berjiwa besar dalam menerima masukan. Karena masukan dalam 360 degree itu no name atau anonim. Jadi jangan tersinggung kalau Anda membaca komentar-komentar yang menyakitkan hati. Misalkan, Bapak harus lebih terbuka, Bapak harus lebih bicara secara personal, Bapak harus memperhatikan bagaimana Bapak berbicara, memberikan visi, dan sebagainya. Manfaatkan itu untuk meningkatkan quality leadership kita. Jangan lalu kita alergi dengan masukan atau kritik dari anak buah kita. Kemudian kita gunakan juga wall of failure. Jadi anggota tim menuliskan kesalahan mereka dan lesson learned dari sebuah masalah dan menjadikannya sebuah topik diskusi, mungkin bulanan atau triwulanan, sehingga mereka bisa belajar dari kesalahan itu dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Kemudian kita bicara mengenai functioning dan evaluation. Assessment cycle into the trash. Yang dimasukkan di sini adalah dalam organisasi agile, memberi dan menerima feedback adalah sesuatu yang hal alami dan wajar yang secara dilakukan secara reguler, sehingga tidak perlu kaku atau terikat lagi dengan proses cyclus performance appraisal. Contohnya seperti apa sih? Emang ada yang bisa lepas dari performance appraisal? Ada. Anda baca di internet, Google aja, Adobe telah meninggalkan cara-cara performance appraisal tradisional. Cari aja artikel yang tulis oleh Mr. Josh Bersin, konsultan HR, mengenai Adobe has living the performance appraisal method. Anda bisa belajar banyak dari tulisan itu. Lalu reinvent reward, berikan karyawan lebih banyak tanggung jawab, langkah lebih langkah. Lalu forget job classification, tidak kaku dan terikat dengan job classification karena karyawan bisa berubah-ubah fungsi dan peranan, dan bahkan melakukan berbagai peran sekaligus. Lalu steer toward work happiness dan engagement. Ukurlah kepuasan kerja, keterikatan, keterlekatan karyawan sesering mungkin dan bahkan berikan kesempatan pada anggota-anggota tim untuk memimpin. Lalu kita kemudian bicara masalah HR Analytics. Ini yang terakhir slide saya. Jadi bagaimana yang pertama adalah get expertise. Gunakan keahlian big data analis atau data expert yang dapat membuat data-data HR mudah dipahami dan dianalisa pengambil keputusan. Jangan berikan data-data mentah kepada pimpinan, teman-teman. Anda sebagai HR harus bisa merangkum hal tersebut. Oleh karena itu, HR bisa terdiri dari berbagai macam latar belakang keahlian, bukan hanya psikologi. Semakin banyak sekarang HR membutuhkan orang yang berlatar belakang programming atau IT untuk memiliki dan mengembangkan HR system yang mengarah kepada employee experience, memanfaatkan artificial intelligence dan interactive chatbot dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bicara masalah visualize, predict. HR Analytics modern tidak lagi mengandalkan laporan-laporan HR yang tebal dan mentah, namun harus bisa dengan cara visualisasi, menyajikan prediksi dengan style bercerita storytelling. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan. Mereka tidak bisa ada waktu untuk mengambil data-data yang sedemikian banyak. Kita sebagai HR harus bisa menampilkan itu dengan cara yang menarik, sehingga kita bisa mengarahkan pengambil keputusan untuk mengambil keputusan arah dari perusahaan tersebut begitu. Kemudian setup panels menjawab permasalahan HR Analytics bersama dengan karyawan dan HR profesional dengan cara kolaborasi mencari solusi improvement secara bersama-sama. Sebagai penutup, saya akan menampilkan di sini bahwa the principle behind the Agile HR Manifesto is very synergy dengan Employee Engagement Principles. Sebagaimana kita tahu, dalam Employee Engagement Principles adalah bagaimana leadership dengan culture, ini adalah dua variabel yang sangat dominan di dalam menentukan tingkat employee engagement karyawan. Oleh karena itulah, variabel ini juga dipengaruhi dan bersinergi dengan faktor-faktor empowerment, pemberdayaan karyawan, pemberian otorisasi kepada karyawan, wewenang pada karyawan untuk mengatur bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka berkolaborasi satu sama lain, dan kita memberikan fasilitasi kepada mereka. Jadi, bagaimana men-support people to engage, grow, to be happy in their workplace. Ini adalah unsur-unsur dalam Agile HR Manifesto yang bersinergi juga dengan employee engagement.
Nah, kemudian bisa kita sampaikan, kalau gitu Pak, saya mulai dari mana ya untuk menerapkan Agile HR? Very simple. Dari sini Anda lihat dari page ini, bisa Anda lihat, Anda intisarikan, bandingkan, Anda baca kembali teori dari employee engagement. Kalau boleh kita sampaikan, saya bisa berkata bahwa untuk mempraktiskan hal tersebut, lakukan, terapkan prinsip-prinsip employee engagement. Itu adalah titik nol di mana Anda bisa menerapkan Agile HR selanjutnya. Terima kasih, demikian presentasi saya. Jangan lupa follow Indo Smart Flow di bit.ly Indo Smart Flow untuk channel YouTube dan LinkedIn saya di bawah Terah Utama. Saya kembalikan kepada moderator, kami persilahkan Ibu Catherine, saya stop sharing saya untuk ke Pak Alvin. Thank you Pak Bowo atas pemaparannya yang sangat jelas menurut saya ya. Di sini berarti memang HR itu sekarang harus menerapkan nih. Tadi udah jelas banget dibilang memahami konsep dasar Agile HR yang dimana kita nantinya bisa memberikan value tertinggi kepada stakeholders kita. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya dari Bapak Alvin, saya mau refresh lagi kepada para partisipan yang mungkin tadi di awal belum mendengar ya. Jadi bagi kalian yang Bapak Ibu yang mau share ke teman-temannya untuk nonton langsung streaming di YouTube ini, bisa langsung share ke bit.ly /Indosmart Pro untuk langsung live streaming Agile HR in the new normal ini. Bila tidak mau langsung masuk di Zoom meeting, dan juga jangan lupa follow social media official dari integra.co.id, myfits.id, dan juga ada Instagram kolaborasi hari ini dengan Detalasi. Oke, sebelumnya saya juga mau share sedikit portfolio atau kurikulum vitae dari Bapak Alvin. Nah, untuk Bapak Alvin sendiri, seperti yang tadi sebelumnya juga saya sudah sebutkan, beliau adalah PhD Researcher in Learning Agility, Head of HR, Lecturer Tutor in University of Glasgow, United Kingdom. Dan untuk professional honors, corporate experience, dan education-nya juga sudah sangat mengagumkan sekali ya Pak Alvin. Ini very inspiring. Banyak juga loh orang di luar sana. Ini nggak usah jauh-jauh Bunda kerja. Dan juga nanti bagi yang mau bertanya, jangan lupa juga langsung aja chat di kolom chat di Zoom chat ini ataupun di live chat apabila live streaming di YouTube. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Alvin Hadiono. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak saya diberikan kesempatan untuk berbagi pada sore hari ini. Saya share screen ya. Suara saya kedengeran ya, Bu Catherine ya? Clear, kedengeran Pak. Ya? Oke, clear. Saya share screen dulu sebentar ya. Oke, jadi baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menggunakan beberapa alat gitu ya, beberapa metodologi. Yang pertama itu Slido dan yang kedua adalah Zoom-nya gitu ya. Nah, sebentar, saya akan mulai presentasi saya sebentar. Oke. Ya, jadi judul presentasi saya hari ini adalah Learning Agility, the Human Side of an Agile Organization, gitu. Jadi kalau boleh kalau boleh saya introduce diri saya sebelumnya, saya Alvin Hadiono, saya asli Jakarta, gitu ya. Mama papa saya orang Sukabumi.
Beliau hijrah ke Jakarta itu tahun 80-an gitu ya. Lalu kemudian saya dilahirkan di Jakarta. Sekarang ini saya sedang menuntut pendidikan PhD di sumber daya manusia dan perilaku organisasi di UK, di Inggris. Nah, jadi penelitian saya ini title-nya adalah Learning Agility atau kelincahan belajar. Gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman tadi udah banyak dengar dari Pak Bowo mengenai sekarang ini lagi zamannya nih orang mesti agile, orang mesti lincah, lalu kemudian ada mungkin teman-teman tahu ada agile project management, agile methodology, agile HR segala macam gitu yang agile. Nah, tapi seringkali kita sebenarnya sering melupakan gitu ya aspek manusianya gitu. Jadi aspek manusianya dari sebuah agile organization. Nah, saya harapkan sebenarnya penelitian ini bisa menjadi relevan buat Bapak Ibu sekalian karena sebenarnya waktu tadi saya lewat ngeliatin para peserta, kebiasaan lama HR. Saya suka kepoin kepoin LinkedIn-nya, kepoin Facebook-nya gitu kan ya. Dan saya lihat ada tidak hanya HR practitioner yang ada di sini. Nah, jadi saya harapkan sebenarnya presentasi saya ini berguna atau bermanfaat buat Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu itu tidak bekerja di HR, kurang lebih seperti itu. Nah, karena itu saya akan mengadakan sedikit survei sebelum saya masuk sehingga nanti saya bisa tekankan research saya hanya di bagian-bagian yang relevan buat Bapak Ibu gitu. Jadi saya nggak akan cerita mengenai HRD dan sebagainya kalau ternyata yang HRD di sini cuma segelintir orang gitu. Jadi ngomong apa nih orang gitu ya. Nah, jadi saya akan langsung masuk aja. Jadi apa sih penelitian saya? Jadi penelitian saya itu saya melakukan penelitian ke berbagai perusahaan besar di Indonesia. Jadi kalau saya sebutkan namanya, Anda pasti tahu perusahaannya, tapi saya nggak bisa sebutin karena saya ada non-disclosure agreement. Tapi perusahaan-perusahaan terbesar, ada financial service, ada banking, kemudian ada startup, kemudian ada FMCG, dan sebagainya. Dan saya secara khusus meneliti yang orang-orang tuh suka bilang tuh talent, gitu ya, karyawan bertalenta. Dan saya melihat sebenarnya aspek apa sih gitu yang menonjol dari diri mereka yang menjadikan mereka berbeda dari orang biasa. Dan ini akan berguna buat Bapak Ibu sekalian dimanapun dan bagaimanapun Bapak Ibu menjalankan kehidupan, gitu ya. Mau Bapak Ibu itu pemilik bisnis, pemilik perusahaan, ibu rumah tangga, agen asuransi, orang yang bekerja di e-commerce, sales, karena ini sebenarnya berhubungan dengan aspek manusianya seperti itu. Ya, nah jadi hari ini sebenarnya saya mau pakai dua teknologi. Yang pertama adalah Zoom untuk mendengarkan suara saya dan melihat presentasi saya. Sama yang kedua untuk mengurangi digital distraction juga, gitu ya. Jadi saya mau minta tolong handphone Anda pakai buat Slido, gitu ya. Jadi saya minta handphone Anda pakai itu buat Slido, gitu ya. Nah, gimana caranya? Saya minta Anda buka kamera. Saya minta Anda buka kamera. Lalu kalau Apple itu Anda tinggal ke QR code di depan sini, lalu kemudian Anda tinggal arahkan, kemudian Anda bisa ketuk gitu ya layar Anda dan itu masuk ke Slido. Atau kalau seandainya Anda nggak ada QR code-nya atau pakai Android atau apa, Anda bisa masuk lewat handphone Anda atau lewat laptop Anda juga, terserah. Itu ke smartphone web browser Anda. Jadi Anda kan kalau di smartphone punya web browser gitu ya, ada Safari, ada Opera, ada Google Chrome di handphone Anda atau di laptop Anda di layar lain. Silakan masuk ke slido.com. Silakan masuk ke slido.com, ketik aja SLIDO slido.com. Lalu kemudian masukkan nanti ada diminta gitu event number-nya. Itu tulis aja Learning Agility 2. Nanti Anda bisa masuk sana. Nah, buat apa sih? Sementara Anda coba, itu buat apa sih? Jadi nanti saya berharap semua pertanyaan untuk saya gitu khususnya gitu kan, atau mungkin kalau mau tanya Pak Bowo silakan ditulis aja kepada Pak Bowo. Itu pertanyaan tersebut tolong ditaruh di sana gitu sehingga nanti akan jadi lebih rapih. Dan kalau Anda nanya di Slido, Anda bisa tanya kapanpun, gitu ya. Dan kalau Anda melihat ada pertanyaan, bagus nih pertanyaannya, Anda bisa like pertanyaannya. Jadi nanti pertanyaan itu akan dijawab duluan, gitu. Jadi kita akan melihat pertanyaan populernya yang mana, kayak gitu, kurang lebih, ya. Nah nanti ketika saya mengadakan polling, mengadakan survei, saya akan mengadakan polling, mengadakan survei itu lewat Slido juga. Jadi nanti akan nongol gitu di Slido-nya ada lamannya gitu, ada laman-lamannya, ada polling, nanti nyala,
Anda akan diminta ngisi. Tapi Anda perlu untuk masuk dulu. Ya, ini penting kenapa? Karena setelah ini saya mau nanya fungsi kerja Anda secara mayoritas apa? Gitu. Saya akan tanya fungsi kerja mayoritas Anda apa? Apa Anda praktisi HR, non praktisi HR, ibu rumah tangga, pemilik bisnis perusahaan, individu, dosen, pencari kerja, mahasiswa atau apa? Ya, saya kasih waktu 30 detik lagi. Saya rasa ini penting. Nggak apa-apa kita invest waktu sedikit di sini. Saya bisa potong bagian lain yang nggak relevan. Go to slido.com, pergi ke slido.com, SLIDO, kemudian masukin Learning Agility 2. Silakan, saya berikan waktu Bapak Ibu untuk masuk. Khususnya polling saya yang pertama. Bisa pakai handphone atau bisa pakai handphone atau bisa pakai laptop Anda dan sebagainya. Slido.com Learning Agility 2. Saya berikan waktu ya. Bentar ya, Bu Catherine ya, sama Pak Bowo ya. Saya ini dulu, biar saya tahu kurang lebih pemirsa yang saya hadapi ini siapa. Gitu. Sudah ya, jadi saya pikir sudah. Nah, kenapa sih saya pakai slido.com dan sebagainya? Tentu saja kita tahu sekarang ini zamannya teknologi, jadi kita harus tahu gitu ya berbagai yang kita bilang tuh audience engagement platform. Slido itu salah satu audience engagement platform. Oke. Stop share. Oke. Anda bisa masuk ke slido.com, lalu kemudian masukin title-nya Learning Agility 2, event ID-nya, ya. Oke. Nah, masuk. Anda bisa masuk ke slido.com. Oke, Learning Agility 2. Oke, sudah ada beberapa orang yang question dan sebagainya. Saya akan masuk ke poll dulu ya. Silakan Bapak Ibu. Jadi nanti setelah ini saya akan masukin poll. Poll ini nanya biasa nih kita kan suka kecepatan gitu ya, Jadi sebelum kecepatan saya kasih tahu dulu nih ya, tolong diperhatikan. Jadi nanti pertanyaannya adalah seperti ini. Pertanyaannya adalah apa fungsi kerja mayoritas Anda saat ini? Gitu ya. Mungkin Anda ada yang pemilik perusahaan, juga karyawan, atau ada yang karyawan juga pemilik perusahaan. Saya mau tahu fungsi kerja mayoritas Anda saat ini. Sebagian besar hidup Anda itu apa saat ini? Sebagian besar, mayoritas. Jadi kalau misalnya let's say saya PhD researcher, saya juga konsultan. Nah, tapi sebagian besar hidup saya itu PhD researcher. Nah, nanti ada beberapa pilihannya. Mohon didengarkan. Pilihan yang pertama, ini supaya nggak kecepatan gitu ya. Karena nanti kalau kecepatan nggak bisa direvisi. Yang pertama adalah praktisi atau staf sumber daya manusia. Jadi tolong dipilih itu kalau sekarang fungsi kerja mayoritas Anda sekarang itu sedang bekerja sebagai HR. Nggak peduli perusahaan apa, sebesar apa, sekecil apa, tapi Anda sebagai HR, Anda sebagai staf atau praktisi HR, Anda trainer, Anda konsultan, pokoknya yang berhubungan dengan HR, itu taruh di sana. Praktisi atau staf HR. Nah, pilihan yang kedua adalah non-praktisi atau non-staf HR. Jadi kalau Anda praktisi profesional, mau kerja di bagian pemasaran, finance, accounting, audit, IT, SCM, whatever, tapi bukan HR, Anda taruh di sana. Nanti yang ketiga ada yang namanya pemilik atau pimpinan perusahaan, yang sifatnya organisasi. Jadi kalau Anda itu pemilik atau pimpinan perusahaan, yang bentuknya perusahaan, CV, PT, TBK, atau apa, pimpinan nih ya, direktur, gitu ya, jadi pimpinan lah, ring 1, ring 2 gitu ya, itu Anda taruh di sana. Atau kalau Anda misalnya ibu rumah tangga, lalu kemudian Anda misalnya ibu rumah tangga atau agen asuransi, atau misalnya Anda let's say Anda punya usaha kecil-kecilan bikin kue, nggak ada masalah, Anda tulis di pemilik atau atau pimpinan bisnis individual. Jadi kalau itu individual, usaha sampingan usaha kecil-kecilan Anda saat ini, Anda klik di sana. Nah, ini mayoritas ya. Jadi sebagian besar apa yang Anda lakukan sekarang. Di bawahnya itu adalah mahasiswa. Mahasiswa, pelajar, Anda masukin di situ. Di bawahnya lagi ada yang namanya belum bekerja atau pencari kerja.
Jadi kalau Anda saat ini masih kerja, nggak masalah, Anda taruh di situ. Jadi mayoritas, sebagian besar tuh Anda siapa? Itu saat ini, at this point in time. Lalu kemudian bawahnya lagi, itu ada yang namanya dosen, akademi, peneliti. Oke, jadi minta tolong nanti Anda pilih, gitu ya, yang mayoritas, yang sekarang ini ada sebagian besar. Silakan. Monggo, masuk ke Slido. Jadi kalau Anda praktisi, masukin di praktisi. Kalau pencari kerja nggak masalah, masukin di pencari kerja, gitu ya. Akademisi, masukin di akademisi. Pimpinan, pemilik bisnis perusahaan, kalau Anda direktur atau asisten direktur, pokoknya ada direktur atau apanya lah, gitu ya. Itu bentuknya perusahaan. Terserah mau direktur HR, bukan direktur HR, whatever, masukin di sana. Kalau misalnya mahasiswa, masukin di sana, kurang lebih. Jadi nanti saya bisa tailor presentasi saya sesuai dengan bentuknya. Nggak masalah mau itu perusahaan dalam negeri, luar negeri, multinasional, publik, itu bebas-bebas saja. Mayoritas ya, mayoritas. Oke, saya lihat dulu, ini udah berapa orang yang masuk nih? Kurang lebih ada 34 orang. Kita hari ini ada 60-an. Jadi saya kasih waktu 1-2 menit lagi, 1-2 menit lagi untuk at least kita sampai di angka 50 lah. Silakan Bapak Ibu sekalian, monggo. Ini berguna supaya saya tidak membuang-buang waktu Bapak Ibu selama kurang lebih setengah jam. Jadi saya tailor presentasi saya ke yang memang berguna buat Bapak Ibu. Silakan. Ya, non HR atau apa silakan dimasukkan saja ke dalam sana. 40. Saya tunggu sebentar lagi ya, Bapak Ibu ya. Silakan jangan taruh di chat tapi masuk saja ke Slido. Untuk kodenya saya di Learning Agility 2. Learning Agility 2. Silakan masuk ke Slido. Ketik aja slido.com 42. Hari ini kita berapa ya? 67 ya. Dikurangin teman-teman dari Integra ya kurang lebih 60 orang lah. Saya tunggu 1 menit lagi. Pak Bowo, itu code-nya bukan begitu Pak Bowo. Pak Bowo kodenya ini. Kodenya adalah Learning Agility 2. Ya, kodenya itu ya. Kodenya Learning Agility 2, pergi aja ke slido.com. Ketik aja itu. Slido.com, masukin Learning Agility 2, tolong dimasukkan siapa. Teman-teman Integra juga boleh kalau mau masukin silakan, nggak masalah. Oke, sudah ya. Saya pikir sudah sekitar 43 orang sudah yes, Learning Agility 2. Thank you, Pak Adiyatmo. Oke, saya stop. Jadi di sini 60%, kemudian ada praktisi karyawan non sumber daya manusia itu 20%. Lalu kemudian ada pimpinan pemilik bisnis belum bekerja, mahasiswa pelajar, pimpinan pemilik bisnis individual. Jadi saya rasa sebagian besar memang masih HR ya, sebagian besar masih memang HR, tapi saya akan sedikit tone down supaya nggak terlalu HR banget gitu, sehingga ini relevan buat Anda gitu karena kita punya 22% yang non sumber daya manusia. Great, oke. Sekarang saya akan stop poll-nya. Nah, jadi sekarang yang kita kan bicara mengenai learning agility gitu ya, learning agility. Boleh nggak saya tanya sama Anda sebelum kita lebih jauh, apa sih makna agile buat Anda? Apa sih maknanya lincah buat Anda? Silakan nanti kemukakan pemikiran Anda apapun itu dengan sesingkat mungkin. Jangan bikin itu ya, jangan bikin kolom ya, jangan bikin buku gitu ya. Sesingkat mungkin.
semakin singkat Anda bisa tulis semakin baik, gitu ya. Maksimal 3-4 kata, gitu ya. Silakan. Sekarang apa artinya agile atau lincah buat Anda? Silakan. Diketik saja apa artinya agile atau lincah buat Anda. Buat Anda HR, buat Anda non-profesional, buat Anda pemilik bisnis, whatever you might be now, nggak masalah, tolong ditulis. Yang makin kecil, makin sedikit, makin bagus, gitu ya. Kalau bisa satu kata, jadi lebih banyak, lebih sedikit, lebih baik. Silakan, Bapak Ibu. Tolong ditulis di slido.com. Pakai bahasa apapun terserah. Preferably bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke. 20 orang, 23. Nah, ini otomatis nanti Slido ini akan mencari sebenarnya ini word cloud ceritanya, gitu ya. Jadi dia akan mencari secara algoritma ya, kata-kata yang muncul terus-menerus. Silakan. Jadi makin sedikit katanya makin bagus. Jadi kalau bisa satu kata deh, gitu ya. Apa itu agile? Apa itu lincah? Buat Anda HR profesional, buat Anda HR profesional ketika lihat talent Anda, buat Anda ketika itu karyawan, buat Anda ketika Anda akademisi, buat Anda ketika Anda pemilik bisnis. Apa itu agile? Apa itu lincah? Gitu ya, bagi Anda apa sih? Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi. Sementara saya nunggu Mbak Catherine, saya waktunya berapa lama dari sini? Setelah ini saya akan masuk materi. Berapa menit, Mbak Catherine? Boleh sekitar 20 menit kalian tim Integra ya. 20 menit ya? 20 menit ya? Oke, siap. 20 menit. Ya. 10 menit. Ya, sedikit lagi. Sudah 9. Sedikit lagi, 1 menit lagi deh, pas di saya jam 12 di tempat Anda pas jam 6 sore ya. Oke, 1 menit lagi. Ya. Ya, kelihatan di sini yang paling besar itu adalah dinamis atau terus bergerak, adaptif gitu ya, bisa beradaptasi, fleksibel gitu, kemudian cepat beradaptasi, proaktif, tanggap, ya kata-kata itu. Oke, ada lagi 40, tinggal sedikit lagi, silakan dimasukkan saja. Oke, jadi kalau saya boleh simpulkan sampai sekarang adalah dinamis itu yang paling besar, adaptif, tanggap, fleksibel, dan proaktif gitu ya. Fleksibel itu ada 2 gitu ya. Oke, stop. Nah, jadi kalau Anda benar gitu ya, sekarang saya share screen. Entah kenapa saya nih nggak bisa nih share screen seluruh screen saya, hanya bisa sharing per program. Tapi nggak apa-apa. Bisa kelihatan sekarang, Mbak Catherine? Bisa. Saya di slide 2, yang ada perempuan yang ada warna-warninya. Oh, ini kelihatan bagus nih, full page. Oke. Full page. Ya, oke. Nah, jadi thank you. Nah, jadi seperti yang teman-teman bilang tadi, betul gitu ya, definisinya adalah agility atau agilitas itu bicara mengenai perubahan, bicara mengenai dinamis, bicara mengenai cepat, bicara mengenai fleksibel, bicara mengenai adaptable. Kenapa? Karena sebenarnya seperti kata Om Heraklitus dari zaman dulu gitu ya, sesuatu yang konstan adalah satu-satunya yang konstan itu adalah perubahan itu sendiri. Dan kalau kita lihat sebenarnya dalam 20 tahun terakhir, yang namanya dunia kita ini banyak sekali berubah. Jadi kalau zaman dulu nih saya pacaran sama istri saya gitu ya, pacaran sama pacar saya dulu sekarang istri, itu saya masih pakai Yahoo Messenger gitu kan ya. Kalau sekarang kita bahkan bisa terhubung throughout the world, lintas samudra, lintas benua itu melalui voice over internet protocol, aging population, technology bubble, information age, global warming, itu terjadi hanya dalam 20 tahun terakhir gitu. Jadi dunia ini berubah. Dan kalau seandainya saya kasih tahu ini report terbaru dari dari PwC, mereka melakukan lebih dari belasan ribu CEO throughout the world
Dan ini materi yang keluar tahun 2020. Ini keluar baru saja kemarin sebelum COVID. Ya, Anda bayangkan, ini sebelum COVID. Jadi ini adalah insight kepada isi kepala CEO-CEO perusahaan terbesar di Indonesia. Nah, apa yang kita lihat bahwa perubahan-perubahan itu tuh di seluruh dunia itu banyak menjadikan yang namanya optimisme bisnis itu berubah terus gitu ya. Jadi dari 8 tahun lalu, 7 tahun, 6 tahun sampai tahun lalu tuh optimisme itu terus-menerus berubah gitu ya. Kenapa bisa berubah-berubah gitu ya? Bahkan sekarang ini 3 tahun ini cenderung pesimis. Ini sebelum COVID gitu ya. Ini sebelum COVID. Nah, kenapa bisa berubah-berubah terus? Karena yang namanya business environment gitu ya. Jadi dunia berubah, tapi yang lebih kecil adalah business environment atau lingkungan bisnis itu juga terus-menerus berubah. Orang suka bilang VUCA gitu kan, volatile, uncertainty, kompleks dan ambigu gitu. CEO menjadi lebih muda, CEO menjadi lebih cepat berganti, digital data semakin lebih besar gitu ya. Kemudian juga perusahaan-perusahaan yang dulu bagus sekarang pada tumbang. Karena itu sebenarnya sekarang ini katanya yang penting itu tuh menjadi ambidextrous, teman-teman. Ambidextrous itu apa sih? Ambidextrous adalah ketika Bapak Ibu bisa menggunakan tangan, itu tangan kanan dan tangan kiri, gitu ya. Apa maksudnya kalau dalam organisasi, ambidexter itu maksudnya Anda bisa reliable dan Anda bisa adaptable. Di satu sisi Anda bisa memastikan Anda bekerja punya proses, punya sistem dan sebagainya, tapi di sisi lain Anda juga harus memastikan bahwa Anda itu bisa berubah, bisa berkembang, gitu ya. Ada perusahaan yang reliable banget, pabrik dari tahun 70 sampai tahun 90 bikinnya itu aja. Tapi ada juga orang yang tapi jadinya ketinggalan zaman, atau ada juga orang yang nggak punya reliability gitu ya, perusahaan yang adaptable terus, berubah terus. Jadinya apa? Jadinya niche. Jadi nggak bisa economies of scale, harganya mahal, nggak bisa dapetin margin yang besar, gitu ya. Nah, katanya zaman sekarang nih Bapak Ibu itu harusnya tuh ambidextrous. Jadi organizational agility adalah ketika teman-teman itu, ini berlaku untuk HR, berlaku untuk non HR, berlaku untuk Anda, siapapun Anda. Itu Anda harus reliable, Anda harus bisa sistem, dan Anda harus bisa innovate. Nah, hal ini menjadikan yang tadi Pak Bowo bilang, bahwa sekarang ini yang dicari, itu namanya tuh T-shape talents. Bahkan ada beberapa orang bilang tuh udah M-shape. T-shape talents itu apa sih? T-shape talents itu ini. Anda mungkin bisa I-shape. I-shape itu apa? Orang yang jagonya dari dulu itu aja. Jadi saya ngeliat tuh, ada orang-orang di sini yang memang ahli di SCM. SCM aja. Which is itu bagus, gitu ya. I-shape, expert at one thing. Ada juga orang yang generalis, capable in a lot of things but not expert in any. Jadi dia tuh generalis, jack of all trades. Jadi dia bisa ini, bisa itu, tapi nggak dalam. Nah, zaman sekarang katanya ini konsep dari tahun 80-an. Ini dari konsultan terkenal kayak misalnya dari konsultan misalnya Bain gitu ya, mereka tuh nyari tuh konsultan tuh yang T-shape. Apa itu T-shape? T-shape itu Anda jago di satu bidang, tapi Anda juga bisa ngerti di berbagai bidang yang lain. Jadi bentuknya kayak T, kurang lebih kayak gitu. Dan ini berlaku buat Anda di perusahaan daerah, perusahaan publik, perusahaan BUMN, perlu adanya sebuah T-shape. Jadi Anda ngerti satu bidang, tapi Anda nggak kayak katak dalam tempurung. Nah, kita mau cari nih orang-orang yang seperti ini. Nah, balik ke CEO tadi itu ngomong, ya, availability itu problematic. Jadi kalau di Asia Pasifik nih Bapak Ibu, ini adalah concern-nya CEO. Bapak Ibu lihat di Asia Pasifik, itu availability of key skills itu nomor 3 paling dicari, yang paling di-concern sama CEO Asia Pasifik. Itulah sebabnya kenapa di Indonesia itu dulu di HR, saya itu banyak sekali ide-ide tentang masukin expat lah, kemudian juga AFTA lah, bahwa kita dikurang key skills lah dan sebagainya. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia Pasifik. Nah, availability-nya problematik, tapi lebih ke apa sih kita apa sih yang menjadikan yang namanya key skills itu apa? Karena key skills Anda di perusahaan manufaktur, key skills atau skill kunci di perusahaan manufaktur, di perusahaan garment, di perusahaan IT itu berbeda-beda. Definisinya apa? Dan apakah cukup kita sebagai HR, si teman-teman yang 60% ini, cukup nggak sebagai HR ketika Anda tuh upskilling atau reskilling? Oh, sekarang ini ada data analytics, ayo cepetan, kita training data analytics semua orang. Jadi latah gitu. Jadi latah.
Apakah cukup? Karena sepanjang yang saya lihat, zaman dulu saya nggak ngerti tuh data analytics. Tapi zaman sekarang HR juga mesti ngerti data analytics. Seakan-akan kita tuh terus-menerus berkejaran dengan yang namanya skills baru. Oh, data analytics. Oh, machine learning. Oh, big data. Gitu ya. Jadi kita terus-menerus. Dan capek kan kalau seandainya Anda itu non HR, Anda nungguin dari HR. Anda HR, Anda terus yang nyuapin ke teman-teman HR, non-HR Anda. Anda pemilik bisnis, capek kan kalau Anda terus yang kasih tahu bawahan Anda untuk kejar ini, kejar itu. Nah, karena itu si Alvin Toffler nih pernah bilang di tahun 70, bahwa yang namanya orang buta huruf nih di zaman sekarang, itu bukan orang yang nggak bisa baca atau tulis. Anda bisa baca tulis semua kok. Kalau Anda nggak bisa baca tulis, Anda nggak bisa masuk Zoom. Tapi adalah orang yang nggak bisa belajar dan belajar kembali. Orang itu pinter, Pak. Jago itu pintar. Orang akan jago dalam satu bidang kalau dia setia dalam bidang tersebut. Saya HR sudah 15 tahun, gitu kan ya, nggak selama Pak Bowo, sebah sujud Pak Bowo sudah 25 tahun, Anda pasti akan expert anyway, Anda akan tahu. Tapi apakah kemudian Anda bisa membongkar paradigma Anda dan belajar sesuatu yang baru? Gitu. Itu yang jadi masalah. Itu yang menjadikan Anda bisa T-shape. Itu yang menjadikan Anda bisa agile. Itu bisa menjadikan Anda lincah. Nah, learning agility ini sudah dalam 10 tahun terakhir itu sudah diprediksi sebagai sebuah keahlian yang memang diperlukan. Jadi memang ini orang udah sadar learning agility ini udah dari puluhan tahun yang lalu gitu ya. Dari tahun 2000 dan khususnya di 10 tahun terakhir di mana yang namanya skills yang dibutuhkan itu adalah kayak ability to consider multiple scenario, dealing with complexity, ambiguity, innovation, ability to see a big picture, ability to lead through complexity. Bahkan yang di tengah tuh yang hijau, itu adalah hasil survei di tahun 2015-an. Perusahaan-perusahaan Amerika sekarang ini lebih banyak melihat orang dari learning agility atau kemampuan mereka beradaptasi, berkembang. Dibandingkan dengan kayak misalnya emotional intelligence. Anda kan tahu kan kata-kata yang IQ gets you hired, but AQ gets you out atau gets you promoted atau whatever gitu. Nah, tapi ini bahkan lebih daripada emotional intelligence. Nah, dan learning agility sendiri ini sudah banyak dilihat dari berbagai perusahaan bahwa ini valuable. Kenapa? Karena mereka lebih capable untuk respond to competitive environment, mereka lebih prepare to anticipate nature of speed, dan juga banyak penelitian mengatakan bahwa sekarang ini orang bisa dilihat sebagai high potential itu ketika dia itu learning agile, bahkan lebih baik daripada performance. Sekarang saya tanya teman-teman HR, seberapa sering Anda punya satu kandidat, satu karyawan, dia expert di satu bidang, dia bagus, karyawan yang bagus, tapi begitu kita taruh sebagai karyawan di tempat lain atau di posisi lain dia memble. Itu sering banget gitu kan. Nah, jadi bahwa si orang ini, Michael Lombardo bilang bahwa nggak aci kalau seandainya Anda itu melihat seorang itu berkembang atau enggak, itu dari past-nya. Anda harus melihat dari kemampuan dia ke depannya. Nah, kemampuan apakah itu? Itu kemampuan learning agility. Nah, learning agility itu bicara mengenai growth mindset, bicara mengenai bagaimana Anda itu melihat kegagalan, melihat tantangan, melihat kondisi Anda saat ini, gitu ya. Nah, lalu learning agility itu apa sih sebenarnya? Sorry ya, ini aku tutup pintu dulu, di luar berisik bentar ya. Maklum kalau kerja dari rumah gini Bapak Ibu, pasti udah tahu kan. Jadi pas lagi meeting sama board tiba-tiba atau teman-teman yang sales, anak kecil keluar gitu kan, nggak masalah juga sih, cuman bikin saya pusing. Nah, jadi apa sih learning agility? Nah, saya akan fokus di sini. Jadi learning agility itu apa sih? Learning agility itu adalah kombinasi dari 9 hal ini, gitu ya. Nah, yang pertama adalah fleksibel. Fleksibel itu bukannya pelintat-pelintut. Fleksibel itu Anda punya satu paradigma, Anda punya satu pendapat, tapi Anda punya satu kelegoan atau kerelaan untuk membongkar ide tersebut, untuk membongkar dan kemudian mempropos solusi baru. Kayak gitu. Jadi fleksibilitas itu fleksibilitas. Jadi seberapa sering Anda bilang fleksibel? Anda bisa bilang, oh saya ini fleksibel banget. Saya ini fleksibel banget gitu. Saya adalah orang paling fleksibel di dunia. Kalau perlu saya karet gitu ya. Tapi seberapa sering Anda masuk ke satu departemen atau satu posisi baru, terus Anda ngomong begini ke diri Anda, atau ngomong gitu ke anak buah Anda, zaman dulu tuh gue di Citibank, atau zaman dulu bro, gue itu udah perusahaan gede tuh bro, gitu ya, udah lebih canggih daripada perusahaan lu bro. Ini
kayak begini, kita ngadainnya kayak begini, gitu ya. Seberapa sering Anda membuang hal itu, seberapa sering Anda mengatakan hal itu, gitu ya. Jadi itu bisa dilihat gitu ya. Atau seberapa sering, gue udah tahu, gue udah 20 tahun ada di sini, bro, gue udah tahu orang ini kayak begini, potongannya kayak begini, gitu. Seberapa sering Anda ngomong hal itu. Ini menjadi hal yang sebaliknya, Anda nggak boleh ngomong begitu. Anda harus belajar. Saya kasih tahu satu contoh ya. Saya dulu orang learning and development di salah satu bank, di Citibank. Saya itu ekstrim banget jadi HR. Salah satu saking ekstrimnya, saya kan bikin training need analysis. Training need analysis. Mau apa nih training? Terus biasa kan kita kan, mintanya training bahasa Inggris. Dan biasa banget, begitu gua kasih training bahasa Inggris, nggak ada yang mau training bahasa Inggris. Pada hilang, meeting lah, apalah. Sampai saya saking ekstrimnya, Citibank Tower itu ada 8 atau 10 lantai, itu sampai saya datangin kubikelnya satu-satu, saya colekin pundaknya, you mestinya ikut ke atas. Saya tarik, saya ketok ruangan meetingnya, saya ngomong ke bosnya. Saking ekstrimnya. Tapi pas saya ngomong sama teman-teman di rekrutmen, teman-teman di learning and development, di teman-teman learning and development di di startup company, saya selalu berpikir HR tahu yang terbaik. You karyawan diam-diam aja, HR tahu yang terbaik gitu ya. Nah, flexibility kayak gitu yang sebenarnya kita kadang-kadang nggak sadar. Yang kedua adalah speed. Speed itu bicara mengenai kecepatan. Speed bicara mengenai kecepatan, sesuatu yang karena kecepatan itu value terbesar gitu ya. Seberapa cepat Anda aplikasikan sesuatu, seberapa cepat Anda bisa membuat proses Anda itu secepat mungkin membongkar speed bump dalam proses Anda, dalam cara pikir Anda, dalam kebiasaan Anda, membuang-buang waktu, procrastination dan sebagainya. 3 itu experimenting. Experimenting ini agak lama karena ini intinya. Experimenting itu adalah Anda itu learning on the fly kalau kata Lombardo. Jadi dia itu mencoba sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru aplikasikan. Kalau misalnya Anda nih, ternyata dikasih tahu nih satu. Nah, Anda langsung aplikasikan tuh dalam kehidupan Anda sekarang, dalam pekerjaan Anda sekarang. Nah, seberapa baik Anda itu melakukan eksperimentasi. Seberapa sering Anda melakukan eksperimentasi. Seberapa sering Anda jatuhnya ngelakuin itu lagi. Gitu. Nah, kemudian yang keempat dan kelima itu adalah risk taking. Risk taking itu apa sih? Risk taking adalah mengambil resiko. Mengambil resiko. Jadi kalau Anda udah terbiasa nih kerja di HR, nggak ada masalah kerja di HR. Tapi kemudian seberapa sering Anda mau mengambil role baru, seberapa sering Anda mau mencari aktivitas baru untuk mendapatkan opportunity yang baru, gitu. Nah, meresikokan pekerjaan Anda yang udah bagus selama ini. Anda udah bagus sebagai HR. Nah, punya nggak sih Anda keberanian untuk mencari role yang baru. Nah, nanti pembicara berikutnya nih, sekalian saya promosi acara Integra berikutnya, acara e-sport berikutnya, itu kan Papam Budi setahu saya. Nah, beliau ini bahkan sampai ekstrimnya, sorry nih kalau ternyata belum boleh keluar, mohon maaf nih, tapi beliau dulu itu bekas mantan atasan saya, beliau itu punya extreme way, setiap 3 tahun dia mesti berganti role. Gitu ya, meskipun kita tahu bahwa mungkin head of HR itu butuh lebih dari 3 tahun, tapi dia punya extreme way to do that. Kenapa? Dia tuh punya learning agility itu risk taking-nya tinggi, gitu ya. Jadi dia berusaha untuk mencari role baru, change role. Nggak mesti ekstrim, tiba-tiba Anda dari HR jadi sales, atau dari SCM Anda berubah menjadi finance, nggak perlu se-ekstrim itu, tapi setidaknya Anda ada role baru. Interpersonal risk taking, ya nanti Dedi lagi ngajar, bentar ya. Nah, interpersonal risk taking itu adalah seberapa sering Anda melakukan yang namanya diskusi, seberapa sering Anda jujur admitting your mistake. Nah, ini saving the face kita kan orang Indonesia tuh kuat banget gitu ya. Admitting mistake, discussing tough challenge. Kayaknya di perusahaan kita yang promote nih cowok semua, ya mana ceweknya gitu ya. Discussing sensitive things, kayak gitu. Itu seberapa sering Anda melakukannya. 6, itu collaborating. Collaborating itu bukannya guyup, bukannya nggak ada lu nggak rame. Tapi collaborating itu adalah lebih ke bagaimana kita bisa ketika saya disuruh sama Pak Bowo, Vin, tolong dong lu kerjain proyek ini, seberapa sering saya akan berpikir siapa ya yang bisa saya ganduli untuk saya belajar atau saya bisa manfaatkan. Ada orang tertentu yang kolaborasinya bagus, yuk kita kerjasama, oke, ayo gitu ya. Tapi milihnya itu lagi. 7, itu information seeking. Information seeking itu adalah belajar sesuatu yang relevan buat Anda. Relevan buat Anda itu,
kita lihat lambe turah itu di Instagram gitu kan ya, itu juga belajar teman-teman. Tapi apakah itu relevan buat Anda? Seberapa banyak Anda sudah mendeskripsikan kira-kira blok-blok pengetahuan mana yang Anda perlu build? 8, itu feedback seeking. Feedback seeking itu adalah bagaimana Anda mencari feedback. Ada orang tertentu yang terbuka terhadap feedback. Ini Pak Bowo, ini terbuka terhadap feedback. Pak Bowo, saya mau kasih feedback dong. Oh iya, siap, Vin, gua dengar gitu ya. Tapi ada orang tertentu, dia terbuka terhadap feedback, tapi tidak mencari feedback. Orang yang mencari feedback, itu yang dibutuhkan. Nah, yang 9 adalah yang paling tinggi menurut Kolb, itu reflecting gitu kan ya. Reflection, highest order level of thinking. Jadi dia akan berpikir kurang lebih itu apa yang udah gue pelajari dan sebagainya. Karena itu teman-teman pasti tahu kalau ada project management tuh ada postmortem, evaluation, daily stand up, kemudian retrospektif, itu gunanya seperti itu. Jadi melihat, membayangkan kira-kira di masa depan apa ya yang bisa saya lakukan lebih baik. Nah, 9 dimensi ini yang sebenarnya kita bilang learning agility. Nah, saya next, ini nggak penting, nanti saja kita diskusinya kalau ada waktu. Nah, finding so far-nya seperti apa sih di 5 menit terakhir ya, Mbak Catherine ya, 5 menit 20 menit kan tadi bilangnya. 5 menit terakhir adalah my finding so far. Finding so far-nya saya dapat saat ini datanya dari 1.743 orang gitu kan ya, sekitar 900-an itu talent karyawan yang dikatakan bertalenta, high performer, super power. Ini berguna buat Anda yang non HR. Kenapa? Karena inilah sebenarnya karakteristik yang dicari perusahaan kalau Anda mau sukses di berbagai perusahaan tersebut. Itu lintas age, lintas jenis kelamin, masih banyak kan cowok sih, lintas education, lintas role, dan teman-teman bisa lihat itu lintas tenure. Lintas tenure, lintas organization tenure, lintas function, dan lintas industri. Jadi yang di bawah sana itu lintas industrinya. Jadi ada yang manufacturing, media, public service, retail, kemudian ada financial service, ada juga beberapa yang yang BUMN, Bu. Pak, tadi sempat ada yang nanya BUMN gimana gitu ya, education, information technology. Jadi sebagian besar nih tercover lah, tapi sebagian besar masih di financial service. Ya. Nah, lalu apa hasilnya? Jadi ini adalah beberapa insight-nya. Nah, beberapa insight-nya apa sih? Orang yang agile itu dia secara personality punya beberapa kecenderungan personality yang lebih dominan gitu ya. Misalnya seperti dia itu orangnya lebih kalem, kemudian dia lebih feeling positive about themselves, lebih percaya diri, kemudian dia dia tetap punya planning, dan dia adalah orang yang punya openness yang tinggi, punya keterbukaan yang tinggi. Dan kalau teman-teman lihat nih, itu yang extraversion, consciousness, dan conscientiousness dan openness itu paling tinggi gitu. Jadi Anda extrovert, kemudian juga planning dan terbuka. Tapi gimana dong kalau seandainya sebenarnya saya orangnya introvert loh, saya orangnya introvert loh dan sebagainya. Berarti saya nggak learning agile dong, nggak bisa dibilang begitu juga, karena sebenarnya learning agility itu adalah serangkaian perilaku. Serangkaian perilaku. Yang perlu Anda sadari adalah siapa diri Anda dan bagaimana Anda bisa memaksimalkan perilaku-perilaku yang saya sebutkan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada kecenderungan personality, tapi kecenderungan personality itu bukan fokusnya. Itu insight yang pertama. Nah, insight yang kedua adalah, ini sebenarnya lebih ke orang suka bilang, kalau bicara mengenai orientasi, motivasi belajar, orang yang learning agile itu yang motivasi belajarnya cuma mau belajar doang. Bukan untuk showing that I'm better than the others. Tapi kenyataannya tidak begitu, karena terlihat bahwa sebenarnya orientasi learning agility itu terbentuk juga kok ketika Anda mau belajar dan Anda juga mau lebih baik daripada orang lain. Jadi ada aspek lebih baiknya daripada orang lain. Nah, kemudian bicara mengenai lingkungan perusahaan yang membentuk itu, lingkungan perusahaan seperti apa? Apakah yang lebih kolaboratif atau yang lebih individu? Nah, di sini menarik. Ternyata dua-duanya itu juga memberikan pengaruh. Kalau lingkungan yang kolaboratif, mendukung, subur untuk diskusi, itu jelas mendukung learning agility. Tapi apakah kemudian lingkungan yang individu, apakah kemudian lingkungan yang nggak ada gerengnya, nggak ada individual achievement-nya, celebratory of individual achievement-nya itu nggak ada, itu apakah itu berguna buat learning agility? Jawabannya tidak gitu. Jadi ada sedikit input, memahami kontribusi individu itu juga tetap penting, walaupun kita organisasi yang guyup. Kurang lebih seperti itu. Karena Anda lihat tuh di bawah tuh ada ketika misalnya itu
menjadi lebih ke performance climate gitu ya, menjadi lebih ke performance climate, fokus kepada performance climate, performance orientation mendukung learning agility juga meningkat, kurang lebih seperti itu. Ya, nah ini sedikit ke learning quick insight-nya. Ini yang menarik. Jadi apa sih yang membedakan antara orang yang nggak learning agile dengan learning agile? Apa sih yang membedakan antara talent dan nggak talent? Kita lihat setidaknya 7 sampai 9 hal itu berbeda. Misalnya di area bagaimana kecepatan mereka, fleksibel, bagaimana mereka reflecting, bagaimana mereka feedback seeking, bagaimana mereka melakukan risk taking, dan bagaimana mereka melakukan collaborating. Nah, jadi 7 ini yang membedakan antara, setidaknya yang sekarang ini signifikan, antara orang talent dengan non-talent. Jadi terbukti secara signifikan, saya pakai ANOVA, differential means, dan sebagainya, bahwa orang yang talent dengan non-talent itu bedanya ada di sini. Nah, gimana tenure atau seberapa lama saya bekerja di satu perusahaan versus saya edukasi dan juga leadership role. Education, leadership role itu kontribusi terhadap learning agility Anda, gitu ya. Tapi itu kecil, gitu ya. Jadi tapi lebih ke bagaimana Anda address those behavior. Nah, 3 halaman terakhir saya, ini saya mau kasih lihat saja sebenarnya perbedaan antara energy shipping company dengan e-commerce. Jadi Anda kalau lihat di sebelah kanan tuh e-commerce tuh kenceng banget tuh antara interpersonal risk taking-nya, performance risk taking-nya, itu kenceng banget, salah satu yang terbaik. Di mana mereka itu tuh nggak masalah lebih terbuka, kemudian mereka tuh coba-coba tempat yang baru, gitu ya. Itu experimenting, itu sesuatu yang sebenarnya mereka lebih mudah dibandingkan dengan sifatnya orang yang energy shipping, sesuatu yang sifatnya lebih ke prosedural dan sebagainya. Tapi apakah kemudian e-commerce lebih agile daripada energy shipping? Ya belum tentu juga, tergantung bagaimana mereka membentuk budaya tersebut. Bagaimana, apa yang penting dari 9 ini, apa yang penting dalam budaya perusahaannya mereka. Nah, lalu gimana dong? Apa yang harus saya lakukan? Nah, saya mau gunain, saya minta waktu 2 menit lagi ya, Mbak Catherine, boleh ya? Ya, boleh ya? Ya, 2 menit lagi. Apa yang saya bisa lakukan? Nah, saya mau sebenarnya melakukan 2 menit terakhir ini sebenarnya ke 2 prinsip gitu ya, yang mungkin teman-teman HR ini udah tahu lah, gitu ya, ini udah basic gitu ya, dari tahun 70-an. Yang pertama adalah konsep 70-20-10. 70-20-10 ini apa sih? Bahwa yang namanya pengembangan itu nggak bisa Anda baca buku. Ikut webinar seperti ini, itu retention rate-nya Anda mungkin nanti kalau malam atau besok pagi dapat makanan enak, siangnya hari Minggu siang Anda udah nggak inget nih muka saya, Anda udah nggak inget nih apa yang dipelajari, mungkin Anda lebih ingat breakfast Anda tadi pagi, besok siang, gitu ya. Nah, jadi untuk pembelajaran itu nempel, itu memang Anda mesti lakukan sendiri, gitu ya. Jadi Anda mesti lakukan gitu. Jadi Anda mesti lakukan sesuatu yang men-challenge diri Anda. 20%-nya dapat dengan kita ngobrol, feedback, 10%-nya ikut seminar, webinar, Zoom, baca buku, dan sebagainya. Itu prinsip yang pertama. Nah, prinsip yang kedua, itu adalah ini, teman-teman. Nah, jadi saya punya teman tuh, orang Batak, namanya Banjar Nahor, gitu ya. Dia sahabat saya, lalu dia suka bilang, gitu kan ya, term ngeri-ngeri sedap gitu, itu termnya dia gitu, ngeri-ngeri sedap gitu, jadi kerucuk-kerucuk di perut. Nah, jadi prinsip kedua ketika kita mau membangun diri kita ataupun karyawan kita, itu harus kita berikan sesuatu yang baru, sesuatu yang relevan, sesuatu yang challenging, sampai masih ada kerucuk-kerucuknya. Wah, saya ngomong nih di depan 60 orang, Bapak Ibu yang terhormat saat ini, saya kerucuk-kerucuk di perutnya, kerucuk. Saya tahu bahwa sekarang ini, itu saya lagi belajar. Tapi kalau saya udah melakukannya kayak, it's a Tuesday morning, santai aja, Anda melakukan apa yang sekarang ini, saya tanya sama Anda melakukan apa yang sekarang ini, yang Anda merasa udah hari biasa, yang santai, ngelakuin apa coba? Kalau dosen ngajar, kalau sales ya cold calling, ya percayalah sama saya, itu Anda udah nggak belajar, itu nggak ada faedahnya buat Anda, udah nggak ada faedahnya lebih jauh. Tapi kalau misalnya Anda nih masih presentasi, di depan direktur nih sekarang nih, aduh, kayak mau ke WC, nggak enak perut, nge-WC, nggak enak perut, di situ Anda belajar. Gitu. Jadi itulah yang sebagai HR kita perlu untuk berikan kesempatan itu. Dulu sedikit yang saya lakukan adalah tadi sempat Pak Bowo ngomong juga, itu saya lakukan yang namanya cross functional talent team. Jadi ini potret teman-teman saya dulu di Citibank, saya ngapain waktu dulu itu saya sebenarnya tempatkan mereka di satu tim lintas fungsi, di mana kemudian bagaimana caranya supaya
itu terjadi. Itu terjadi. Bagaimana caranya supaya itu terjadi? Jadi saya pastikan CEO yang ngomong. Ada CEO. Kemudian saya pitching project-nya itu dari division head. Jadi division head atau direktur pembantu itu mereka juga ambil bagian. Oh, ini project yang saya perlukan. Ini project yang saya perlukan. Jadi saya bukan ngambil project dari mereka yang cerek, tapi sebenarnya project-project yang dari atas. Gitu ya. Nah, kemudian saya ambil project-nya itu, kemudian saya bentuk cross-functional team, di mana kemudian mereka ini datang dari berbagai bagian. Ada yang dari sales, ada yang dari social management, ada yang insurance support, dan sebagainya. Mereka masuk, kemudian mereka belajar. Mereka masuk, kemudian mereka ngerjain proyek tersebut. Pas mereka ngerjain proyek tersebut, mereka tuh ada tuh yang namanya cross pollination of ideas. Jadi semuanya ada yang satu ngajarin, ada yang satu belajar. Oh gitu tuh cara orang corporate banking mikir. Oh iya ya, itu cara consumer banking mikir. Gitu. Jadi ada ide-ide baru. Dan kemudian saya berikan panggung untuk mereka kasih lihat, oh ini loh peningkatan bisnisnya gara-gara proyek saya. Meskipun mungkin itu uang kecil buat bisnis, tapi setidaknya ngasih tahu kalau HR itu kerjaannya bukan cuma ngabisin duit bisnis doang. Gitu ya. Nah, tapi saya bukan non-profesional, HR saya nggak secanggih ini. Apa yang bisa saya lakukan, bos? Nah, Anda itu sebenarnya bisa melakukan banyak hal. Ini nanti saya kasih. Tapi ini sebenarnya adalah nasihat-nasihat untuk menjadi lebih learning agile. Dan Anda lihat di sini, ini learning agility ini bukan sesuatu yang fix. Anda bisa jadi learning agile kalau HR Anda bagus. Nggak mesti masa bodoh, HR Anda buruk, nggak ada masalah gitu. Anda bisa tetap learning agility kok. Gimana caranya? Anda bisa misalnya kayak gini, manage a group of people who are towering experts, but they are not. Atau misalnya Anda tahu, sekarang ini sales ribut terus sama collection. Seberapa sering Anda kasih angkat jari ke bos Anda, bos gue tahu sih, gue memang sales juga nggak bagus-bagus amat, nggak excellent amat ya. Tapi mau dong, kita kan sering ribut nih sama orang credit analysis atau sama orang consumer analysis. Boleh dong, aku dikasih izin untuk aku ngomong sama mereka kira-kira bagian-bagian mana dari proses kita yang kita bisa lebih align dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi ada yang bisa Anda lakukan. Atau Anda learning something yang baru. Atau misalnya Anda bikin temporary project team. Sekarang ini lagi zamannya nih gugus tugas COVID-19. Seberapa sering Anda nanya ke atasan Anda, bos, gue ikutan dong gugus tugas COVID-19, jadi gue bisa belajar hal lain. Atau gue bisa belajar advice kepentingan ngerti pendapat lain. Atau misalnya kita ribut terus sama finance HR, nggak dapat pelaporan tuh jeblok terus. Bos, boleh dong gue ngomong sama orang finance, gue jadi PIC. Atau saya nggak bisa present, boleh nggak nanti di berikutnya saya yang present. Gitu. Jadi atau misalnya nanti berikutnya kita mau ngadain pembelian nih, bos boleh nggak gue yang jadi PIC pembelian nih, gue yang cari sourcing barang dan sebagainya. Seberapa sering Anda melakukan itu? Nah, jadi saya mau tutup sebenarnya hari ini dengan satu quote dari Brian Herbert. Gini ya, bukan saya nggak nasionalis, tapi saya suka ini American author. Dia bilang gini, the capacity to learn itu is a gift. Gitu ya. Jadi ada orang yang memang lebih terberkati, IQ-nya lebih tinggi, lebih rendah, jongkok, super lompat, nggak ada masalah. Itu gift dari Tuhan, gitu ya, dari Sang Halik. The ability to learn, cara Anda belajar itu skill. Anda bisa pelajari. Yang tadi caranya, Anda bisa feedback seeking, Anda bisa risk taking, Anda bisa reflecting, itu bisa dipelajari. Tapi yang paling penting adalah the willingness to learn is a choice. Seberapa sering, seberapa niat Anda melakukannya. Dan itu terbentuk dari bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Itu aja dari saya. Saya Alvin Hadiono. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Moga-moga berguna buat teman-teman. Thank you so much, Pak Alvin. Aku sendiri dari non-praktisi HR ya, mendapatkan insight-insight menarik banget dari presentasi barusan. Nah, aku juga mau membuka sesi pertanyaan dulu nih untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mengajukan pertanyaan karena ada 5 giveaway untuk 5 pertanyaan terbaik. Jadi boleh chat di Zoom ini atau juga di Slido yang tadi Pak Alvin sudah share. Kita tunggu sekitar 30 detik aku buka sesi pertanyaan. Sambil menunggu nanti kita akan sambil sharing ya. Boleh. Sambil sharing screen aku aja ya. Boleh. Silakan Bapak Ibu, itu slide-nya saya. Boleh nanya sama Pak Bowo, boleh nanya sama saya, boleh pakai slide ini, tulis saja tuh Pak Bowo. Nah, itu ada Q&A-nya tuh. Jadi teman-teman lihat Q&A, nanti teman-teman tinggal kalau ada yang menarik, teman-teman bisa klik atau teman-teman ciptakan pertanyaan sendiri. Silakan teman-teman. Saya
Saya kill yang bukan ini ya, yang kill yang bukan pertanyaan ya. Yes. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu nanti kita akan memilih 2 pertanyaan aja ya Pak ya yang akan dijawab. Nanti Pak Bowo dan juga Pak Alvin bisa membantu menjawab pertanyaannya via email nih untuk teman-teman yang belum terjawab nantinya. Ya, sampai sekarang masih baru ada 4 pertanyaan sebenarnya. Nanti saya jawab gitu ya. Nanti saya jawab. Atau kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja ditanyain via Slido. Di Slido itu bisa nanya. Bisa nanya ke saya atau ke Pak Bowo. Terus saja tuh Pak Bowo atau tuh saya atau apa. Atau bisa nanya di chat. Ya, bebas-bebas saja. Silakan. Saya diam dulu. Oke. Ya. Sambil menunggu yang di Slido, saya akan membacakan yang udah ada pertanyaan di Zoom chat tadi ya Pak ya. Ini Boleh. saya bertanya untuk Pak Bowo terlebih dahulu. Boleh Pak Boleh, Bowo? silakan. Saya ambil minum dulu bentar ya. Sebentar ya. Boleh, boleh. Saya sambil buka juga. Waktu aku tadi nggak kelamaan ya, Mbak Catherine? Kelamaan? Nggak ya? Oke. Justru agak kurang ya. Agak kurang ya. Asik banget ya soalnya ya. Ini saya lagi belajar ini nih, British punctuality di sini. Jadi ketepatan waktu orang UK. Karena zaman dulu itu saya kalau pesta kawin jam 7, dipastikan saya datang jam 9. Super melet. Jadi mencoba melatih diri sendiri menjadi lebih tepat waktu. Anyway, sorry. Kita meja aja. Thank you, silakan teman-teman. Mungkin Bu Catherine, mungkin boleh saya ambil satu dulu dari boleh, YouTube Pak. mungkin. Boleh Dari Pak, silakan Pak. YouTube live ini ada yang bertanya dari Pak Bambang Sutrisno. Ya memang pertanyaannya ditujukan untuk Pak Alvin dan saya ya. Saya akan jawab pertama, mungkin Pak Alvin bisa melengkapi nanti. Jadi pertanyaannya, apakah sebaiknya saya fokus mendalami dahulu sebagai expert ataukah banyak memiliki keahlian dalam prosesnya? Sebentar ya. Bagaimana saya meningkatkan keahlian saya dalam bidang tertentu sedangkan saya ingin menguasai banyak hal atau kompetensi? Oke, baik. Kelihatannya ini ada terputus ya pertanyaan. Jadi kelihatannya Pak Bambang ini ingin bertanya apakah dia harus belajar banyak hal dulu kemudian baru memperdalami salah satu atau bagaimana begitu ya untuk bisa meningkatkan kompetensi. Baik, Pak Bambang. Kalau boleh saya jawab dulu, nanti Pak Alvin mungkin bisa melengkapi bahwa saya dulu juga belajar sebagai seorang generalis. Tadi saya sudah sampaikan juga di profil saya. Mengapa? Karena bidang HR ketika saya masuk ternyata HR itu suatu field yang sangat luas banget. Even saya belajar industrial relations, entah saya belajar compensation, entah saya belajar mengenai kompetensi, mengenai performance management, mengenai behavior, itu nggak ada habisnya. Bahkan saya belajar mengenai industrial relation yang mungkin dulu banyak saya geluti sekitar 15 tahun yang lalu, sekarang saya visit lagi itu, ini ternyata juga masih berkembang terus ilmunya. Jadi mungkin kalau saya boleh sharing, Anda belajar banyak hal, tetapi Anda disiplin dalam menerapkan target. Oke, subjek satu Anda pelajari, targetkan Anda harus menguasai sampai level apa dan sampai kapan. Kemudian Anda belajar lagi satu hal yang lain, sampai level apa, sampai kapan. Jadi Anda punya planning, bukan serabutan. Saya belajar ini deh, saya belajar nomor 4, saya belajar lagi nomor 3, tanpa Anda mencapai suatu tahap yang jelas. Itu tidak saya rekomen. Yang saya rekomen adalah Anda belajar dengan satu tahapan jelas, Anda sampai kapan waktunya, sampai levelnya sampai apa, Anda belajar banyak hal. Kemudian Anda bisa menemukan kompetensi apa yang Anda sangat, tadi Pak Alvin katakan, seperti kupu-kupu dalam perut itu tadi, yang kerucuk-kerucuk tadi itu. Ketika Anda temukan tantangan itu, bahwa kok saya ini susah ya, tapi saya pengen ini. Nah, itu yang Anda harus dalami gitu. Kalau Anda sudah ahli di bidang industrial relations, Anda 20 tahun di situ, Anda sudah nggak belajar lagi. Tadi Pak Alvin sudah bilang seperti itu. Anda cari yang justru Anda menantang. Anda inilah bidang yang Anda harus perdalam justru. Itu kalau menurut pendapat saya. Terus perdalam, terus dengarkan feedback
belajar dari ahlinya, ikuti banyak seminar, ikuti banyak Zoom webinar, sampai Anda benar-benar, oh, I got it, ini saya dapat. Nah, itu dia. Anda bisa mulai lagi, lalu belajar yang lain lagi. Itu saran saya. Silakan. Mungkin Pak Alvin bisa menambahkan kalau saya kurang. Ya, thank you Pak Bowo. Sebenarnya jawabannya udah sangat lengkap, sangat jelas. Kalau dari tambahan dari saya sih sebenarnya, Bapak nggak usah pusing apakah kemudian Bapak mau belajar sesuatu yang dalam dulu atau sesuatu yang lebar dulu. Nggak usah pusing Pak, karena menurut saya sebenarnya orang itu akan punya dalamnya, kalau kita bicara huruf T gitu ya, dalamnya itu ketika Anda terbentuk secara alamiah gitu, dengan misalnya dulu S1, S2, S3-nya di mana, lalu kemudian sebagian besar pengalamannya di bidang apa, bekerja di perusahaan apa, sebagai apa. Jadi Anda akan punya tuh kedalaman itu. Gitu ya. Nah, poinnya adalah bagaimana Anda memastikan bahwa dalamnya benar-benar dalam dan luasnya tepat. Gitu ya. Dalamnya tepat, dalamnya benar-benar dalam. Jadi jangan sampai kentang. Kentang itu kena tanggung gitu ya. Jadi HR tapi Anda taunya ya sedikit aja HR-nya, sedikit gitu. Kalau memang Anda fokusnya di bidang HR, Anda perdalam HR, Anda update terus dengan berbagai cara yang tadi Pak Bowo sampaikan. Podcast apa segala macam itu kita di information digital data explosion sekarang ini. Masalah kita ini Pak Bowo bukan lagi saya nggak bisa belajar, tapi saya itu harus belajar apa. Kita tuh kayak jungle di luar. Kalau Anda cari tuh web Instagram, webinar segala macam itu banyak banget sampai kayak nggak bisa hidup lain kecuali webinar tuh banyak sekali. Nah, tapi webinar yang mana? Nah, saya tertarik sebenarnya kalau teman-teman Google gitu ya, teman-teman tulis aja Personal Knowledge Management Mapping. Personal Knowledge Management Mapping. Nah, kalau teman-teman lihat, nanti teman-teman akan dibawa kepada sebuah konsep yang namanya Personal Knowledge Management Mapping. Saya itu mau belajar apa? 5W 1H. What do I want to learn? What do I want to learn? What do I want to learn? Apa yang saya mau pelajari? Yang kedua adalah why. Kenapa saya harus belajar itu? Apakah itu berguna buat diri saya sekarang? Apa berguna buat diri saya depan? Atau malahan itu sesuatu yang saya seneng aja tuh, daripada saya gila gitu ya, mendingan itu aja. Why gitu ya? What, why, how? Bagaimana cara Anda belajari? Apakah saya baca buku, saya ikut podcast, saya ikut organisasi sumber daya manusia, atau organisasi kayak misalnya association atau club atau WhatsApp group, atau misalnya saya ikut kemudian jurnalnya, saya ikut podcastnya, saya baca bukunya, atau saya baca websitenya. Where? Di mana? Apakah itu website? Apakah di luar negeri? Apa di dalam negeri? When? Seberapa sering? Apakah itu daily? Apakah itu monthly? Apakah itu annually? Seperti itu. Jadi 5W 1H gitu ya. Jadi Anda lihat gitu. Jadi Anda bisa bikin mapping. Kalau Anda tahu itu kayak apa sih itu yang Tony Busan itu mind map. Itu diri Anda di tengah. Kemudian ini knowledge apa saja. Bagaimana Anda dapatnya. Nah, itu yang sebenarnya membuat Anda bisa menyaring. Informasi yang sebegitu banyak, Anda bisa nyaring. Kira-kira gue invest Lambetura, Big Bang Theory, Netflix, itu bagus supaya nggak gila gitu ya, itu bagus juga. Tapi seberapa banyak Anda tempatkan di area tersebut. Ini berguna buat pencakar, para pencari kerja, belum bekerja, profesional, mahasiswa, Anda udah belajar di situ. Tapi kalau Anda nggak tertarik, ya Anda fokus di satu bidang, tapi Anda perlengkapi dengan T-nya itu sesuatu yang relevan buat Anda. Anda mungkin HR, Anda mungkin bisa belajar mengenai statistik, Anda bisa belajar mengenai bisnis, Anda bisa belajar mengenai apa. Kayaknya seperti itu sih kalau tambahan dari saya aja. Thank you. Thank you Pak Alvin, mantap. Thank you Mbak Kat, balik ke Mbak Catherine. Oke, sekarang kita mau pilih satu pertanyaan dulu Pak dari yang Slido. Mungkin saya yang pilih atau gimana? Atau Anda boleh. Atau Anda bisa pilih sendiri atau saya yang pilih. Ya, oke. Mana yang lebih didahulukan fokus utama? Ini empat yang like. Mana yang lebih dahulu dijadikan fokus utama? Apakah people-nya atau organisasinya? Itu bisa menjadi agile. Karena pasti yang menjadi satu dilema bagi HR. Kalau saya boleh bilang, sebenarnya jawaban amannya adalah people drive the change gitu ya. Jadi sebenarnya adalah memang saya perlu klarifikasi nih. Maksudnya organisasinya ini apa? Organisasinya apa? Biasanya ketika orang reference ke organisasi, itu biasanya bentuk organisasi, praktek-praktek organisasi, bos-bosnya, direksi-direksinya, gitu ya. Nah, mana yang lebih dijadikan fokus utama? Jadi menurut saya adalah sebenarnya
untuk bisa menjadi agile sebenarnya menurut saya gini sih. Menurut saya adalah yang penting adalah adanya kesadaran dulu, gitu, adanya awareness dulu, gitu ya. AIDA kan, awareness, interest, desire, action. Yang penting adalah awareness dulu. Kalau Anda adalah sebagai seorang HR, misalnya kayak Pak Bowo, selaku pimpinan pucuk pimpinan di satu perusahaan, bagaimana Pak Bowo aware? Ketika Pak Bowo menjadi aware, itu akan menjadi lebih mudah dari situ. Kenapa? Karena Pak Bowo bisa dengan sedikit demi sedikit menyebarkan pengaruh awareness-nya itu kepada orang. Misalnya dengan webinar kayak, misalnya dengan penelitian kayak, bisa nyebarin research di tempat lain kayak, bahwa misalnya awareness itu agile itu penting, gitu ya. Nah, bagaimana membangun interest? Waktu kemarin di Citibank, bagaimana saya membangun interest? Interestnya adalah misalnya dengan orang-orang yang pintar itu yang saya buat cross-functional team, itu saya bikinin panggung buat mereka. Jadi mereka bisa present di depan CEO, di depan ratusan karyawan Citibankers lainnya, bahwa gue ningkatin bisnis loh. Pemimpin bisnis mungkin gitu ya, mungkin bisa lebih interest dengan produknya HR, dan orang-orang lebih pengen interest karena dia pengen nampang di depan, gitu ya. Nah, kemudian itu harapannya bisa membuat sebuah desire dan action. Jadi sebenarnya lebih ke, menurut saya nggak either or ya, either people-nya atau organisasinya. Pastinya inisiatif HR nggak akan bisa berjalan kalau bos-bosnya nggak pada suka. Jadi organisasi itu penting. Tapi kemudian jangan lupa juga kemudian kita lihat people-nya. Karena saya melihat ada organisasi yang udah begitu dulu dari puluhan tahun yang lalu. Begitu aja. Orang-orangnya mau berkembang, apa yang terjadi? Orang-orangnya dimatikan. Orang-orang dimatikan, udah nggak usah banyak itu nggak bisa lah, apa sih itu, dari dulu begini, dari dulu begitu, jadi inovasi itu mati. Terus sebaliknya, orang bos-bosnya, ada 1-2 bos yang pengen semuanya berubah, lalu cepat berubah, tetapi mereka melihat bahwa orangnya sendiri itu belum siap, gitu ya, karyawannya, gitu. Jadi mungkin perlu dibuat staging sedikit demi sedikit. Mungkin bisa scale up, mungkin nanti Pak Bowo bisa tambahkan dari real pengalaman beliau, mungkin bisa scale up, mungkin nggak semuanya Bapak Ibu, bisa dulu. Mungkin organisasi HR dulu, atau mungkin organisasi sales dulu yang orangnya lebih gokil-gokil, atau mungkin bisa lebih organisasi marketing dulu, dan biarkan mereka bisa jadikan kasus percontohan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi di scale up sedikit-sedikit. Misalnya Anda head of HR, Anda lihat bahwa kayaknya marketing ini bisa kita buat seperti ini bentuknya, bentuk organisasinya. Mungkin bisa dilihat dari sana dulu. Sesuatu yang sifatnya lebih boundaryless atau apa. Kita contain dulu di sana efeknya. Baru kemudian kita telurkan ke bagian lain. Gitu. Dari saya itu aja. Silakan dari Pak Bowo kalau ada tambahan, silakan, atau yang lain. Dari saya enggak sih Pak. Sementara mungkin ke pertanyaan selanjutnya dulu mungkin Pak. Ada Boleh? Pak Adiatmo itu Pak. Pak Alvin mungkin bisa dijawab. 9 dimensi itu gabungan Pak. 9 dimensi itu gabungan. Jadi 9 dimensi itu dilihat sebagai faktor-faktor yang memang berpengaruh untuk mendukung learning agility. Nah, singkat, padat, cepat. Jadi jadi merupakan gabungan. Tapi memang kebutuhannya, nature-nya akan berbeda dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Jadi misalnya, let's say speed, kecepatan. Kalau speed mungkin bagi orang, misalnya saya dulu baru pertama kali mulai karir, speed bagi saya adalah seberapa cepat saya ngerjain pekerjaan yang dikasih bos saya sebelum bos saya minta. Sebelum bos saya nagih, itu speed buat saya. Tapi mungkin speed buat Anda, mungkin Pak Bowo udah di level beliau, di mana keputusan beliau sangat berdampak kepada seluruh organisasi, mungkin speed beliau nggak bisa 1 hari jadi. Gitu ya, mungkin akan lebih lama, mungkin Pak Bowo 2 minggu, 1 bulan, gitu. Seturut dengan resiko yang ada. Jadi speed itu bisa dikategorikan berbeda. Seperti itu. Oke? Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya Pak ya. Ini dari Bapak Nicholas, dosen psikologi Universitas Udayana Bali. Siap. Dibilang negara Indonesia bisa diibaratkan sebuah perusahaan atau korporasi dan Kementerian Menpan RB adalah divisi atau departemen HR, serta para PNS adalah para karyawannya. Materi yang disampaikan tadi sangat bagus dua-duanya. Dan tampaknya itu sepertinya ini contoh dari penerapan perusahaan. Sehingga pertanyaannya adalah, bisakah HR Agility ini diterapkan pada konteks PNS? Jika tidak bisa, mengapa? Jika bisa, bagaimana contoh konkret intervensinya? Oke. Boleh dari perspektif Pak Alvin dan Pak Bowo.
Oke, kalau dari saya dulu ya, karena jawaban saya singkat nih Pak. Jadi saya belajar untuk tidak bicara sesuatu yang saya tidak mengerti, gitu ya. Apa namanya itu katanya intellectual humility katanya, honesty. Anyway, kalau secara hasil dari penelitian saya saat ini memang hasil fokus dari penelitian saya itu ada lebih banyak ke industri, lebih banyak ke non industri, gitu ya, ke non industri. Bukan yang BUMN gitu ya, bukan yang BUMN. Nah, jadi memang kenapa begitu ya? Karena mungkin itu preferensi dari dari latar belakang saya pribadi sebagai peneliti, kemudian juga ketika saya melakukan sebuah studi gitu, saya melihat fokus saya ada di sana, gitu ya. Nah, tapi saya melihat bahwa sebenarnya praktek-praktek learning agility ini tidak ada masalah untuk diaplikasikan kepada bentuk perusahaan sekecil apapun atau tipe seperti apapun. Bahkan kemarin ini di webinar lainnya, saya melihat kok ada perusahaan-perusahaan BUMN yang juga bahkan sama atau bahkan lebih canggih gitu Pak daripada perusahaan-perusahaan yang non BUMN. Mereka sudah mulai mengaplikasikan adalah misalnya kayak OKR yang sekarang ini lagi Objective Key Result yang lagi hot juga gitu, yang lagi jadi yang lagi jadi tagline gitu, walaupun udah berpuluh-puluh tahun di luar. Nah, tapi mereka bisa lakukan itu gitu, di mana mereka misalnya untuk menginfuse agility, mereka membuat sistem Objective Key Result yang lebih pendek, bukan dinilai berdasarkan 1 tahun, tapi dinilai dengan sesuatu yang sifatnya lebih pendek, misalnya dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Kemudian sesuatu yang sifatnya jelas, terukur, gitu, wildly important goals, gitu ya. Jadi sesuatu yang jelas, sesuatu yang besar, dan kemudian mereka berikan, saya akan mencapai hal tersebut ketika melakukan ini by kapan, gitu ya. Jadi menggunakan aspek seperti itu. Jadi perubahan-perubahannya itu bisa diaplikasikan kok dalam perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan yang publik ataupun non publik. Kayak gitu. Tergantung bagian mana yang sebenarnya Bapak Ibu mau sentuh, bagian mana yang sebenarnya krusial untuk mendorong perubahan itu, mendorong perilaku yang diharapkan. Itu saja dari saya. Pak Bowo ada tambahan mungkin? Ya, terima kasih Pak Alvin. Karena pertanyaannya di sini terkaitan dengan PNS ya. Saya bukan mau berbicara politik, namun saya adalah orang yang suka mengamati perilaku. Saya mengamati dari negara kita karena konteks pertanyaan sini saya harus mengungkapkan pendapat saya. Terlepas teman-teman ada setuju apa tidak, ini pendapat saya pribadi. Saya melihat Bapak Jokowi, presiden kita ini adalah seorang yang sangat agile. Kalau kita amati pola perilaku beliau sangat fleksibel, sangat cepat dalam mengambilkan perubahan-perubahan di Indonesia ini. Jadi sebenarnya para pegawai negeri sipil kita, para pegawai PNS kita, mereka sebenarnya secara potensi mereka adalah bibit-bibit yang sangat luar biasa. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Untuk masuk sebagai pegawai negeri itu susah kok. Ada tes CPNS, seleksinya tuh luar biasa, dari ribuan cuma diambil sekian orang begitu ya, mungkin hanya berapa ratus orang dari sekian ribu orang yang dites. Secara potensi mereka udah bagus. Tinggal bagaimana pucuk pimpinannya. Kemudian layer kedua, layer ketiga di dalam melaksanakan proses perubahan tersebut. Sekarang apakah bisa? Saya sih optimis, bisa. Dan Indonesia sedang di arah yang benar menurut saya. Sudah di track yang benar. Tinggal bagaimana jajaran-jajaran eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan seterusnya ikut mendukung arah perubahan yang diinginkan oleh pucuk pimpinan, yaitu Presiden, Bapak Presiden Jokowi. Simpel aja, caranya gimana sih Pak? Kalau saya sebagai kepala biro, ikutin aja style beliau. Bagaimana learning agility-nya itu ditiru begitu. Bagaimana beliau mempelajari sesuatu dengan cepat, lalu mengambil keputusan dan mengaplikasikannya langsung. Oke, kita harus pangkas birokrasi, kita harus pangkas peraturan. Investasi harus meningkat dalam waktu berapa tahun dengan sekian peningkatan. Itu adalah ciri-ciri khas seorang punya agility tinggi. Tinggal ikutin aja. Itu aja saran saya sih. Ya itu tadi, mungkin caranya seperti Pak Alvin tadi bilang, mulai aja dulu dari skup yang paling kecil, terapkan aja dulu, nanti bertahap bisa digulirkan. Para pimpinan punya pucuk tinggi, bisa sebarkan pengaruh itu, awareness itu, kepada anak buahnya. Secara bertahap diharapkan mungkin bisa bergulir secara lebih luas. Itu mungkin bisa saya tambahkan. Thank you. Thank you Pak Alvin, thank you Pak Bowo. Okay.
Karena pertanyaannya sebenarnya masih ada beberapa, baik di Slido, di YouTube, dan juga di Zoom chat sendiri, nanti juga kita bisa jawab versi personal message atau personal email ya Pak ya. Boleh. Nah untuk saya summarize dari sesi hari ini, jadi di masa new normal ini, untuk menghadapi new normal saat ini, kita harus bisa being learning agility ini. Yang pastinya tadi kita bisa menerapkan 9 poin atau 9 dimensi yang tadi sudah dijelaskan juga, dan yang pasti kita juga harus tahu kita harus belajar apa sih, kita harus fokus di mana sih supaya kita tahu relevansi yang bagus dan bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun dimanapun kita bekerja. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Untuk informasi berikutnya saya serahkan kepada Pak Munir. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Mbak Catherine, luar biasa, insight sekali materi yang diberikan oleh Pak Bowo dan Pak Alvin sore ini. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, boleh silakan dinyalakan kameranya karena kita akan foto bersama. Sekaligus saya akan mengumumkan ada 5 pemenang giveaway untuk Zoominar hari ini. Tetapi untuk nama-namanya saya tidak akan sebutkan di sini Mbak Catherine karena nanti akan diumumkan di IG Integra. Dan syaratnya satu adalah follow Instagram Integra, kemudian like pengumuman tersebut. Seperti itu Mbak Catherine. Baik, untuk tim Zoominar sudah siap sepertinya. Boleh Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan dinyalakan lampunya. Dinyalakan juga lampu dan kameranya supaya terang ya. Saya sendiri juga agak kabur dengan gelap ya Pak ya. Oke, siap. Oke, jadi Oke. Tunggu sebentar ya. Sebentar. 1, 2. Oke, siap? 1, 2, 3. Lagi? Oke, Mas. Ya, page 2 mungkin. Ya, page 2. Yap, belum sudah. nyala semuanya. Oke. Page 2-nya masih gambar ya? Sebagian. Di saya sudah nih. Oke, 1, 2, 3. Luar biasa. Baik, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi terima kasih. Jangan live dulu karena ada informasi lanjutan dari Ibu Catherine. Silakan, Bu Catherine. Yes, hari ini itu adalah ISPRO volume keempat dengan tema Agile HR in the New Normal. Dan pastinya setiap Sabtu di jam yang sama, Integra dan ISPRO juga mengadakan seminar dengan tema atau topik yang berbeda-beda. Nah, boleh tolong di-share Pak Munir untuk yang topik minggu depan? Yes, ini dia. Kiat Profesional Sukses di Era Next Normal. Dengan pembicaranya Bapak Pambudi Sunarsihanto, MSc MBA, selaku HR Director dari PT Bluebird Group, Chairman dan pakar profesional corporate public speaking. Jangan lupa Sabtu depan di Sabtu 4 Juli 2020 di jam yang sama seperti hari ini pukul 5 sampai 7 malam nanti. Dan jangan lupa juga untuk pendaftaran langsung klik aja di bit.ly/ISPRO-4 Juli untuk form pendaftaran, dan jangan lupa ya untuk giveaway-nya follow juga integra.co.id dan juga sister company dari Integra yaitu myfits.id.